Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Acila Fadinita dari kelas 11 Formasi A. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks prosedur. Yang pertama, KD 3.1, yaitu menganalisis informasi teks prosedur. Teks prosedur berisi tentang tahap atau langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan. Setiap tahapan yang dilakukan berisi informasi yang saling berkaitan dengan informasi lainnya. Bagian awal adalah pernyataan umum, bagian selanjutnya adalah pernyataan-pernyataan uraian. Ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, judul ditulis secara jelas. Yang kedua, langkah-langkah yang dipaparkan secara urut. Yang ketiga, langkah-langkah yang satu dengan lainnya koheren. Yang keempat, teks bersifat informatif. Yang kelima, teks dipaparkan secara rinci. Yang keenam, isi informasi bersifat objektif. Yang ketujuh, informasi yang disampaikan bersifat universal. Yang kedelapan, teks bersifat aktual, akurat, dan logis. Jenis teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur sederhana, yaitu dibangun 2 atau 3 langkah saja, seperti prosedur menggunakan setrika. Yang kedua, teks prosedur kompleks, yaitu mencakup banyak langkah, seperti prosedur tentang tilang. Yang ketiga, protokol, yaitu prosedur yang langkah-langkahnya tidak terlalu ketat dan mudah dipahami, seperti langkah mencuci jersey orisinil. Langkah-langkah menganalisis informasi dalam teks prosedur. Yang pertama, membaca teks secara keseluruhan. Yang kedua, memilih bagian-bagian teks. Yang ketiga, menulis informasi pada setiap bagian. Yang keempat, mengidentifikasi informasi yang sudah ditulis ke dalam kriteria. Yang kelima, menghubungkan identifikasi yang telah diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan. Yang keenam, memberikan penilaian terhadap informasi dan menyimpulkannya. Sekarang kita masuk ke dalam KD 4.1, yaitu merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan teks prosedur. Teks prosedur yang hendak dibuat dapat berupa petunjuk penggunaan produk, petunjuk kerja, perintah kerja, serta semua kegiatan yang membutuhkan perincian langkah-langkah kerja. Teknik penulisan teks prosedur ditinjau dari kebahasaan. Yang pertama, gunakan kalimat yang lugas. Yang kedua, gunakan bahasa yang singkat, padat, dan informatif. Yang ketiga, gunakan bahasa yang logis dan sistematis. Yang keempat, gunakan kalimat yang langsung pada sasaran. Tahapan yang harus diperhatikan dalam membuat teks prosedur. Yang pertama, menentukan tema atau jenis teks yang akan dibuat. Yang kedua, menentukan jumlah langkah yang dibutuhkan. Yang ketiga, perhatikan urutan langkah secara runtut. Yang keempat, periksa kembali apakah ada langkah yang harus direvisi. Selanjutnya kita masuk ke dalam KD 3.2, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Analisis teks prosedur dapat dilakukan dengan kriteria tertentu seperti makna, fungsi, struktur teks, dan kaidah kebahasaan. Kriteria yang harus dilakukan pada pembahasan kali ini yaitu struktur teks dan kaidah kebahasaan. Struktur teks prosedur. Tujuan yaitu bagian yang menunjukkan hal yang akan dipaparkan dalam teks. Langkah 1, awal seseorang melakukan pekerjaan. Langkah 2, melanjutkan langkah pertama dan diikuti dengan langkah berikutnya. Langkah 3, melanjutkan langkah kedua dan diikuti dengan langkah selanjutnya. Langkah 4, langkah terakhir jika prosedur terdiri dari 4 langkah. Penutup, penjelasan langkah, dan simpulan prosedur kerja. Kaidah atau kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, menggunakan kalimat imperatif, deklaratif, dan interrogatif. Yang kedua, menggunakan urutan atau langkah. Yang ketiga, menggunakan nomina dan partisipan. Yang keempat, menggunakan verb atau kata kerja. Yang kelima, menggunakan konjungsi. Selanjutnya kita masuk ke dalam KD 4.2, yaitu mengembangkan teks prosedur berdasarkan isi, struktur, dan kebahasaan. Langkah-langkah yang harus dipahami secara runtut. Yang pertama, menyediakan teks prosedur. Yang kedua, menganalisis teks tersebut dengan menggunakan struktur dan kaidah. Yang ketiga, menentukan model pengembangan teks abstraksi atau evaluasi. Yang keempat, mengonversi teks tersebut. Yang kelima, menyunting atau merevisi jika perlu. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.